Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma sallim wa salli wa barik wa an'im alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad wa sallama tasliman katsira. Ikhwati wa akhwati fillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua pagi ini berada dalam kebaikan, berada dalam keikhlasan, di dalam kita menunaikan kewajiban kita masing-masing sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah dengan selalu menjaga ikhlas, tauhid, agar ibadah kita makbul, diterima insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mendapatkan rahmatnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesyukuran kita tidak pernah lupa mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan iman. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa keimanan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita berada di akhir zaman. Dari mana kita tahu? Dari alamat, dari tanda yang sangat jelas di depan mata, bahwa semakin lama cobaan yang akan menimpa, ujian yang akan menimpa orang iman, khususnya di dalam masalah terkait keyakinan, terkait agama, terkait Islam, terkait akidah, itu akan semakin banyak. Ciri yang paling besar bahwa mendekati kiamat nanti, sampai tidak ada orang yang mengucapkan apa? Hatta la yuqal la ilaha illallah. Artinya agama ini akan habis, pengaruh itu akan semakin besar. Yang perlu kita waspadai, di samping musuh-musuh Islam yang akan selalu berusaha menghancurkan Islam, baik secara fisik jika mereka mampu, disebutkan dalam ayat, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan selalu memerangi kalian sampai mereka berhasil mengembalikan kalian, mengeluarkan kalian dari agama kalian, in istata'u, jika mereka mampu. Lebih dari itu, saudara, yang perlu kita cermati adalah musuh-musuh Islam yang masuk, pura-pura masuk ke dalam Islam, tapi niatnya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ini yang kita waspadai, yang disebut dengan perang pemikiran, ya, ghazul fikri dan lain-lain, at-tanasur yang mereka sebutkan, at-tansir, kristenisasi atau sejenisnya. Anak-anak kita, umat Islam, pemuda-pemuda Islam, marilah kita semangati untuk lebih lagi mendalami Islam. Bagian dari penjagaan kita terhadap agama kita.
Allah menjamin menyempurnakan agamanya. Namun penyempurnaan agama itu tentunya tidak akan jalan tanpa ada sebab yang dibuat oleh Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah pasti menyempurnakan, memenangkan nurnya, cahayanya. Namun Allah juga membuat sebab musababnya. Apa sebab musababnya? Orang Islam diberikan daya juang, jiwa berjuang menyelamatkan Islam. Disebut mujahidin. Mujahidin itu bukan hanya mujahidin yang berperang di Palestina. Mujahidin sesungguhnya untuk di kita ini termasuk adalah menyelamatkan agama kita, Islam ini. Karena yuriduna liyutfi'u nurallah, sudah menjadi sifat orang-orang yang tidak senang dengan Islam, pasti mereka ingin mematikan, menghancurkan Islam. Di sini berkembang lagi, tidak cukup itu. Ujian yang akan menimpa di dalam Islam itu justru perpecahan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Makanya Rasulullah mengingatkan, sataftariku hadhil ummah atau hadhil millah ala 73 sintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah, wa hiyal jamaah. Rasulullah mengingatkan bahwa agama Islam ini, umat ini, umat al-ijabah. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Yang dibahas adalah ummatul ijabah. Ummatul dakwah itu Rasulullah diutus kepada semua umat mulai zaman beliau sampai hari kiamat. Namanya semua kena dakwahnya Nabi. Yang dibahas yang akan pecah itu justru ummatul ijabah, umat yang sudah menerima Islam. Rasulullah masih mengingatkan akan pecah menjadi 73. Yang 72 finnar, kata Rasulullah. Masih hidup, beliau sudah mengatakan finnar, berarti bahaya, potensi nerakanya itu sangat jelas. Kalau kata-kata finnar itu menunjukkan begitu, bukan dulu Islam jamaah salah mengartikan masuk neraka jelebut langgeng kekal di neraka. Nggak seperti itu. Kalau para ulama mengatakan finnar itu istilahnya muwa'adun binnar, orang yang terancam jelas dengan neraka, tapi mereka belum keluar dari Islam, dari hadhil millah. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Satu fil jannah. Masih di dunia sudah bilang fi. Fi itu apa? Di dalam. Fil jannah, di dalam surga. Artinya dekat sekali sudah dengan surga yang satu ini. Makanya sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Sahabat itu adalah manusia paling mulia di dalam umat ini dan paling bersemangat dengan kebaikan, paling takut dengan keburukan. Mereka bertanya, siapa? Rasul menjawab, mereka adalah jamaah. Ditanya oleh para sahabat, siapa jamaah yang dimaksud? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah menjawab cirinya bukan orangnya, bukan kelompoknya, bukan zamannya, bukan jumlahnya, bukan. Dulu kita ya, yang para hijrawan ini salah dalam mengartikan ini. Yang disebut oleh Rasulullah justru objek atau apa yang mereka tetapi, yang mereka kukuhkan, yang mereka gondeli. Ma ana alaihi washabi. Siapa saja yang berada di dalam ma ana alaihi washabi, dialah jamaah. Ya, jamaah yang satu. Ma ana apa saja. Aku, kata Nabi, alaihi kokoh di atasnya, washabi dan bersama sahabatku. Apa saja dalam agama ini
tata cara, kaifiyah, metode, manhaj, cara menetapi agama seperti aku dan sahabatku. Siapa yang ikut itu, maka dia termasuk jamaah yang satu. Rasulullah tidak membatasi apakah dari Jawa, Kediri, Gadingmangu, apakah Burengan, apakah Malang, apakah Mangliawan, nggak ada batasan. Apakah Arab, orang Arab, apakah Arab, apakah Arab, tidak ada bedanya. Semua yang mengikuti manhaj tata cara Nabi beragama bersama, itulah yang satu. Makanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, menguatkan ketika beliau ditanya siapa yang dimaksud jamaah satu itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Selama kamu berada dalam kebenaran, walau kunta wahdaka, walaupun kamu sendirian satu orang, tapi kamu di atas kokoh, di atas sunnah, di atas manhaj yang benar, maka kamu adalah jamaah. Fa'antal jamaah, kamu adalah jamaah. Dalam definisi lain, seperti Imam At-Tirmidzi dan lain mendefinisikan mudahnya bagaimana supaya orang itu ngerti jelas bahwa saya masuk jamaah. Ya sudah, jamaah itu mereka artikan oleh para ulama itu adalah ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu. Siapa yang ikut mereka? Ahli beneran lah ya, bukan hanya ngaku-ngaku. Kalau ahli itu ya amanat, jujur dan punya keahlian. Karena ada orang punya keahlian tapi tidak amanat, tidak jujur. Dulu kita ketemu yang seperti itu. Katanya dari Mekah ilmunya, mangkul musnad muttasil, murni. Gurunya disebut juga, gurunya jelas, alamatnya jelas, orangnya jelas, ajarannya jelas. Tidak ada yang rahasia. Di Mekah Madinah nggak ada yang ketemukan rahasia-rahasia, nggak ada. Semua dibuka biak, nggih, cara Jawa buka biak tak? Buka, nggak ada yang dirahasiakan, nggak ada. Madhabnya apa, fikihnya apa, pengajarannya apa, yang diajarkan apa, nggak ada yang dirahasiakan. Ternyata kita ketemu, ya. Yang kita cari adalah bahwa bertemu manhaj cara itu adalah melewati ahli ilmu yang amanat, yang tidak khianat. Memang Rasulullah sudah mengingatkan kita semua akan ada penyakit agama ya. Penyakit agama itu 3. Afaduddin salasa, yang akan menghambat, menghancurkan bahkan agama ini 3. Disebutkan faqihun fajir. Di antaranya adalah faqihun fajir. Imamun, seorang penguasa, kemudian faqih tapi fajir, orang yang pun berilmu tapi dia menyimpang, tidak menyampaikan ilmu dengan benar. Dia bisa dipengaruhi oleh kedudukan, oleh keadaan, bisa berubah. Yang terakhir mujtahidun jahilun, berijtihad tapi jahil menurut ijtihad yang sudah ditentukan oleh bapak imam. Ternyata imamnya bukan ahli. Itu penyakit tuh dalam agama. Yang satu adalah golongan yang betul-betul mengikuti ahli ilmu yang amanat, sehingga kokoh ada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini yang menjadi perhatian bagi kita saudara, untuk mencermati di akhir zaman aliran-aliran yang sudah ada di dalam Islam ini, dan hakikatnya mereka bukan menghidupkan Islam, justru menghancurkan Islam dari dalam. Waliyadzubillah. Di antaranya Rasulullah tadi mengingatkan ada 72. 72 ini tingkatan-tingkatan juga, tidak bisa disamaratakan.
Justru Rasulullah sangat, ini sebagai gambaran saja ya, perpecahan Islam dari sisi akidah contohnya, seperti golongan Khawarij. Rasulullah betul-betul dalam beberapa riwayat mengingatkan kita semua. Ciri-cirinya disebutkan dengan jelas. Di antaranya sahabat diingatkan bahwa kamu wahai sahabat, puasamu, sholatmu, ibadahmu kalah dengan mereka. Tapi mereka Khawarij. Sampai dalam sebuah riwayat Rasulullah saking memberikan kepada kita agar kita hati-hati betul, kata Rasulullah, kalau saya mendapati mereka, la aqtulannahum qatla 'adin, saya akan habiskan mereka sebagaimana saya menghabiskan sebenarnya Allah menghabiskan kaum Nabi, kaum Ad. Ya, kaum Ad dihancurkan. Kenapa? Karena golongan ini akan grogoti, akan mengikis habis Islam dari dalam. Padahal dia sholat, dia puasa. Inilah yang mengisyaratkan kepada kita bahwa agama ini harus kita jaga. Harus kita jaga keutuhannya, kemurniannya. Jangan sampai dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bahkan tidak terasa Islam dihancurkan dari dalam. Maka dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sesuai dengan permintaan teman-teman, terutama yang ada di sekitar masjid ini, untuk menyingkap tirai kesesatan, aliran sesat secara umum. Tapi kalau dibahas semuanya ya nggak selesai. Kita ambil salah satu yang kebetulan saya sendiri yang mengalami, yaitu Islam jamaah, yang perlu kita telusuri terlebih dahulu. Siapakah Islam jamaah itu? Ini perlu kita ketahui asal usulnya agar kita bisa menyikapi dengan baik apa sikap kita dengan mereka, apa tugas kita kepada mereka. Nah, kronologi atau perjalanan aliran ini bisa dilihat di materi. Kita tidak baca secara total, yang penting poin-poinnya sudah bisa kita pahami. Pada akhir tahun 60-an, berarti 1960 ke atas, aliran Islam jamaah ini telah berkembang di berbagai macam tempat. Tapi tidak satu namanya. Ada yang mengenalnya Darul Hadis, kemudian Jamaah Quran Hadis. Kemudian di Islam Jamaah dibentuk juga yayasan, namanya Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, YPID. Mungkin yang di pojok sana masih menjumpai Yayasan Pendidikan Islam Jamaah. Ada Yayasan Pondok Pesantren Nasional, Japenas, dan lain-lain. Itu sekitar tahun 60-an, akhir 60-an. Pada tanggal 29 Oktober 1971, Jaksa Agung Republik Indonesia di negara kita ini melarang keberadaan Islam jamaah dan aliran-aliran lainnya yang mempunyai ajaran yang serupa, melalui surat keputusan Jaksa Agung nomor, bisa dibaca sendiri, 089 DA 10 1971. Kita bacakan salah satu isinya, beberapa yang agak akhir itu. Kalau dibaca semua nanti menghabiskan waktunya. Yang penting kita ngerti dari mana sih asal usul Islam jamaah ini. Kemudian kenapa kok dilarang oleh pemerintah saat itu dengan keputusan Jaksa Agung. Coba menimbang itu, menimbang di nomor 2,
bahwa setelah Darul Hadis dilarang oleh penguasa di Jawa Timur, muncul di daerah lainnya aliran-aliran yang bersifat atau berajaran yang serupa. Yang serupa itu dengan ini agak kecil tulisannya. Dengan nama yang berlainan seperti Jamaah Quran Hadis, kemudian Islam Jamaah, YPD, Jappenas dan lain-lain. Sedang semua tokoh-tokoh aliran itu mengakui membaiatkan Haji Nur Hasan Al-Ubaidah di Kediri sebagai amir pusatnya. Kenal betul? Sangat kenal, terutama yang berjenggot putih sangat kenal. Ya. Wakilnya ini, wakil di daerah ya. Ini. Jadi dulu namanya di beberapa daerah itu dikenalnya lain-lain, tapi setelah ditanyakan satu persatu kalau sudah ketangkep jawabnya sama, membaiat Haji Nur Hasan yang ada di Kediri. Bahwa hampir di semua daerah Darul Hadis muncul dengan nama-nama yang berlainan itu, sedang aliran-aliran ini selalu dibekukan, dilarang oleh penguasa setempat kecuali Jappenas di Jakarta. Yang keempat, bahwa untuk memelihara keamanan dan kemurnian ajaran Islam dirasa perlu dikeluarkan pelarangan terhadap Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis Islam Jamaah, Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, YPID, Yayasan Pondok Pesantren Nasional, Jappenas dan lain-lain, organisasi yang bersifat berajaran serupa itu di seluruh Indonesia. Maka di sini mengingat pasal sekian akhirnya memutuskan dan menetapkan bahwa pertama melarang aliran Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis Islam Jamaah, YPID, Yayasan Jappenas ini dan aliran-aliran lainnya yang mempunyai sifat dan mempunyai ajaran yang serupa di seluruh wilayah Indonesia. Lebih jelasnya silakan dibaca ulang. Ini bukan hanya mengenalkan kepada teman-teman yang baru kenal apa itu Islam Jamaah, tapi juga yang aslinya dari Islam Jamaah ini seperti saya dulu nggak pernah tahu nih ada kayak begini, dirahasiakan. Ya dulu hanya mendengar saja pernah ada rintangan besar tahun 71, cuman gitu kan. Aslinya nggak ngerti. Tapi kalau di dalam ya itu, wah itu cobaan besar saat itu, tapi kita lulus selamat walaupun dimusuhi gitu. Belum begitu bahasanya. Kemudian yang ketiga, bahwa pada tanggal 13 Januari 1972 berdiri Lembaga Karyawan Dakwah Islam sebagai jelmaan baru atau reinkarnasi Islam Jamaah, penerusnya. Kemudian pada tahun 81 berubah namanya menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam, disingkat apa? Dan berubah nama lagi pada tahun 85 menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Oh, kok double ini? Ya, 81 di sini terangkan 72 berdiri Lembaga Karyawan Islam. Baik. Kemudian 81 berubah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Dan berubah nama lagi pada tahun 95 menjadi Lembaga Karyawan Islam, Lemkari. Pada tahun 90, berarti berapa tahun yang lalu, berubah nama menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, alias LDI. Jelas ya? Ini kalau mau lebih jelas lagi ada yang lebih rinci lagi sejarah perjalanan perubahannya. Tapi aslinya Islam Jamaah akhirnya menjadi Lembaga Karyawan Islam atau Lemkari, singkatnya begitu, akhirnya menjadi LDI. LDI sekitar tahun berapa?
90, berarti 32 tahun yang lalu. Pada akhir tahun 70-an, berarti dari ini kembali ke ulang lagi tentang kaitannya dengan majelis ulama ya. MUI mengeluarkan fatwa keputusan bahwa ajaran Islam Jamaah Darul Hadis atau apapun nama yang dipakainya adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi majelis ulama tahun 70-an saat itu sudah menyampaikan bahwa ajaran Islam Jamaah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya apa itu? Memancing, kok ada tumbuhnya buah. Memancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI saat itu Profesor Dr. Hamka. Makanya dulu saya masih kecil, saking marahnya orang Islam Jamaah ini, dulu saya masih kecil sudah dengar itu menjuluki Profesor Hamka itu Hamkok. Hamkok itu cara Jawa itu pekok, dokter tapi pekok. Jadi Hamka di bahasa Arabnya Hamkok. Jadi saya sudah dengar itu masih kecil, karena dianggap telah mengganggu keyakinan mereka Islam Jamaah. Kemudian pada 5 Maret 2004 Jaksa Agung mengeluarkan surat nomor sekian 2004 yang pada pokoknya menyatakan diantaranya bahwa LDII saat itu sudah LDI dari tahun 2004 menyatakan dalam suratnya ini bahwa telah masih LDI itu telah mengajarkan ajaran Islam Jamaah sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Jaksa Agung tahun 71 itu ya, dan menyerahkan hal dimaksud kepada tim Pakem ya. Satu, untuk melakukan pembinaan bersama dengan tokoh agama setempat dengan MUI, dengan memberikan kesadaran bahwa yang diajarkan oleh LDII adalah ajaran yang jelas-jelas dilarang sesuai dengan keputusan Jaksa Agung tahun 71 ya. Kemudian melakukan pelarangan kegiatan penyebaran ajaran yang dilarang, dalam arti bukan lembaganya tapi kegiatannya, ajarannya. Coba saya tanya yang ada di sini, yang sudah dari tahun 2004 sampai sekarang, yang baru keluar aja, apakah ajarannya berubah? Apakah ajarannya ada perubahan? Tidak ada perubahan. Ya tetap seperti itu. Nah, tambah dati. Itu silakan suratnya dibaca sendiri, sudah ditempelkan di situ sebagai bukti bahwa tahun 2004 itu dari Kejaksaan Agung sudah mencermati dan sudah melihat bahwa LDI itu tetap mengajarkan ajarannya Islam Jamaah yang sudah dilarang dari tahun 71 dan sudah difatwakan sekitar tahun 70-an oleh MUI Majelis Ulama Indonesia bahwa itu ajaran yang berbahaya bagi negara maupun agama, bukan ajaran agama Islam yang sebenarnya, bukan. Itu dari tahun 70-an sudah. Berarti 71 ke 2004 itu berapa tahun? 71 ke 2004. 71 dari 34 tahun, 35 tahun. Baru pinternya apa bahasanya? Fatonah bitonah. Udilul berkelit itu. Lobby sana, lobby sini. Sampai 2004 lah baru Kejaksaan Agung baru mengeluarkan istilahnya keputusan lagi agar LDI itu yang jelas-jelas masih mengajarkan ajaran Islam Jamaah, ibaratnya untuk dibina bersama para ulama dari Majelis Ulama 2000. Kemudian 2005 sebagai hasil musyawarah nasional ke-7 ya, Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan LDI sebagai salah satu aliran sesat.
yang harus ditindak tegas oleh pemerintah. Ini keputusan Musyawarah Nasional Majelis Ulama di 2005. Masya Allah, sudah berapa tahun yang lalu. Nah, itu. Di situ tertera dalam hasil keputusan musyawarah saat itu. Kemudian yang ketujuh, pada September 2006, berarti setahun berikutnya setelah Majelis Ulama membuat pernyataan bahwa LDI adalah salah satu aliran sesat di Indonesia 2006 LDI melakukan klarifikasi ya, ke pimpinan MUI pusat dan menyampaikan klarifikasi. Satu, LDI telah menganut paradigma baru. Jadi saat itu 2006 ya, saya di Mekah, tapi saya dengar saat itu ketuanya masih namanya Pak Abdullah Syam, ingat ya. Nah, itu datang ke Majelis Ulama Pusat Indonesia dan memberikan klarifikasi. Satu, LDI telah menganut paradigma baru. Pernyataannya begitu. Kemudian ini banyak yang nggak ngerti nih. Kita yang keluar ini pun juga dulu nggak tahu, ini nggak ngerti. Ya, banyak yang nggak ngerti. Yang ngerti ya paling orang-orang atasannya. Itu pun mereka katakan ini sebagai budi luhur saja. Budi luhur saja. Kemudian LDI bukan penerus atau kelanjutan gerakan Islam Jamaah, serta tidak menggunakan ataupun mengajarkan ajaran Islam Jamaah. Dulu memberikan klarifikasi seperti itu, tapi ini kebohongan, saudara. LDI tidak menggunakan atau menganut sistem keamiran. Coba yang baru keluar ini, sampai sekarang masih ada kan? Hari ini nih lagi acara baiat nih. Iya. Ada WA-nya teman-teman yang masih bungulan di dalam. Jam 8 ini, jam 8 tadi di gedung Wali Barokah. Yang laki-laki lewat sebelah selatan, yang perempuan lewat sebelah utara harus bawa surat sambung. Surat sambung dari kelompoknya. Nanti baiat di lantai 2. Masih sama saat ini. Tapi 2006 dari LDI itu sudah datang ke Majelis Ulama menyatakan mereka sudah paradigma baru. Sudah nggak menganut sistem kamera. Itu bohong. Itu bohong. Bitonah itu mereka. Kalau di Syiah namanya takiyah. Takiyah. Kemudian LDI tidak menganggap Muslim di luar kelompok kita sebagai kafir atau najis. Ini bohong juga. Sampai sekarang tetap takfir itu. Kok tahu? Ya saya dulu pendoktrinnya. Ini juga depan saya banyak para pendoktrin. Kemudian LDI, ini saya bacakan ulang supaya kita semua yang belum pernah tahu supaya tahu. Bagi LDI yang mendengarkan, apakah yang langsung ada nggak yang masuk ke sini pura-pura? Apa-apa kalau ada. Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin menyaksikan dari tayangan ini langsung. Perhatikan, ini pernyataan dari ketua dan pengurus LDI pusat kepada Majelis Ulama pusat seperti ini. Kemudian LDI bersedia bersama ormas-ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu tahun 2006. Kemudian kalau sekarang sudah diganti ketuanya ya. Yang ketujuh, yang ke berapa? 8, baik, ke 8. Ini 50 tahun ke atas bedanya. Baik. Poin yang ke-8 ya. Hilang tulisan. Pada 8 Maret 2007 LDI mengeluarkan pernyataan. Ini pernyataan lagi. Kalau yang 2006 itu langsung datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia. Kalau 2007-nya itu mengeluarkan pernyataan hasil Rakernas 2007 dalam SK DPP LDI nomor 2 Rakernas LDI
Romawi 3 2007 menyatakan LDI sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan telah memiliki paradigma baru. Sebagai hasil Munas ke-6 LDI tahun 2005 dan menerapkannya dalam segenap aktivitas organisasi. Paradigma baru itu artinya sudah bukan Islam jamaah maksudnya. Sudah tidak ada keamiran, sudah tidak mengkafirkan umat Islam yang lain, sudah mau sholat dengan yang lain. Seputar itulah maksudnya. Kemudian LDI bukan penerus kelanjutan dari gerakan Islam jamaah, ini menguatkannya. Yang ketiga, tidak menggunakan ataupun menganut sistem keamiran. LDI tidak menganggap umat Islam di luar LDI sebagai kafir atau najis. Masjid LDI yang dikelola oleh LDI terbuka untuk umum. Ini pernyataannya, silakan dibaca lanjutannya. LDI dalam pengayaan ilmu tidak hanya dari alumni pondok LDI, gurunya maksudnya. Yang berikutnya, LDI tidak pernah mengajarkan kepada warganya untuk menolak diimami oleh orang di luar warga LDI. Kemudian LDI bersedia bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Ulama. Ini semua saudara, coba saya tanya di depan saya, ini benar apa bohong? Bohong. Sampai sekarang. Jadi ini sudah ditulis sebagai hasil rakernas dalam buku keputusan, tapi ini bohong. Ini yang mereka sebut sebagai bitonah rahasia takiyah. Wah, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Kemudian tahun 2008 MUI melakukan pemantauan, penelitian dan pengkajian terhadap pelaksanaan paradigma baru yang dijanjikan oleh LDI. 2008-nya mulai dengan melibatkan stakeholder terkait termasuk mantan pengikut Islam jamaah LDI untuk mendapatkan informasi penyeimbang dari yang disampaikan oleh LDI. Setelah dilakukan itu, istilahnya itu saudara, ketahuan bahwa mereka hanya bohong-bohong saja, tidak ada perubahan. Sehingga pada yang ke-10 ini, pada tanggal 9 April 2021, berapa itu? Berapa tahun itu? Dari 2008, ya benar ya, ke 2021, berapa tahun? 13 tahun. Kalau di dalam dulu saya masih di LDI menyatakan ini pertolongan Allah. Karena kita berdoa Allahumma anji aimatana, Allahumma anji jamatana, Allahumma mastur auratina, begitu dulu. Jadi mendoktrin atau didoktrin oleh imam-imam di atas itu kepada jamaah, ini pertolongan Allah. Allah menyimpan rahasia, merahasiakan kebenaran kita ini. Begitu. Jalan tunggal kita masuk surga ini. Begitu dulu. Keyakinannya begitu. Itu doktrin yang sudah tidak bisa menghilang dari akal pikiran orang-orang yang oleh Allah belum dibuka hatinya. Jadi pada tahun 2021 itu, ya, dilaksanakan pertemuan antara Dewan Pusat Majelis Ulama Indonesia dengan DPP LDI untuk membahas pelaksanaan paradigma baru LDI. Jadi 2008 itu sudah indikasi tidak melaksanakan itu sudah ketahuan. Tapi dengan lihainya LDI itu masih bisa meredam sampai 13 tahun. Hebat kesesatannya. Di sana ada namanya program apa? Masih ingat Mas? Sobat obat pokat. Apa lainnya? Sobat obat pokat. Sobat itu cari persahabatan. Makanya di sana di LDI itu ada tim gambut. Coro Jawa itu gambut. Mungkin ada di sini banyak tim gambut. Gambui pejabat, gambui kepolisian, gambui ulama kalau ada ustaz, gambui tokoh-tokoh.
Gambui itu ya mendekati sampai jadi sahabat, seakan mereka baik. Sampai umpama melakukan ketahuan yang seperti ini, orang karena sudah sahabat, sudah nggak enak gitu. Apik kok lagi. Makanya para tokoh-tokoh, maaf ini oknum ya, bahkan dari ulama juga, kalau ditanya tentang LDI jawabannya apik gitu. Apik itu kena prank gitu. Kalau sekarang bahasanya kena tipu. Seperti itu. Ini ya, perhatikan coba. Tahun 2021 berarti berapa tahun yang lalu? Kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ini mereka datang ke kantor MUI pusat. Ya. Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum LDI sudah ganti. Kalau dulu Pak Abdul Hasan, ini sekarang Insinyur Haji Kriswanto Santoso. Kalau di dalam namanya Bapak Kiai Haji Insinyur. Nggak tahu ngajinya di mana itu. Pondoknya di mana jadi Kiai Haji nggak tahu. Untuk membahas pelaksanaan paradigma baru mau dibahas. Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum LDI Haji Kriswanto Santoso dan Sekretaris Umum LDI namanya Dodi Taufik Wijaya disaksikan oleh pihak pimpinan Majelis Ulama Indonesia menandatangani surat pernyataan yang menerangkan bahwa di 2021 baru masih keras istilahnya, berapa tahun yang lalu. Satu dia katakan dalam pernyataannya, LDI belum menjalankan paradigma baru secara baik dan sungguh-sungguh. Coba. Berarti memang belum. Dia mengakui karena dengan bukti-bukti yang fakta-fakta terutama yang dikeluarkan itu kan bersuara semua. Yang diceraikan dengan anak istri semua bersuara di sana. Ada bukti-bukti otentik dan nggak bisa menghindar. Bahkan ada suaranya Pak Kriswanto ini yang dia nggak bisa menghindar. Sehingga dalam pernyataan ini LDI belum menjalankan paradigma baru. Yang kedua, DPP LDI tidak mengakui kedudukan Abdul Aziz Sultan Aulia sebagai amir imam jamaah. Bagi semua jamaah LDI tidak wajib berbaiat kepadanya dan mentaati perintahnya. Ini jamaah di bawah nggak ngerti ya ini. Rahasia ini. Makanya kita buka sekarang, barangkali dengan kita jelaskan seperti ini ada yang mau mendengarkan. Jadi 2021 LDI sudah melepas amirnya, menurunkan. Berarti memaklumat amirnya. Amirnya sudah diturunkan, sudah tak sah sebagai amir. Harusnya begitu. Tapi ini kan mereka lakukan, kata mereka hanya ditona saja, hanya untuk bohong-bohong saja ya, cari muka saja. Kemudian yang ketiga, LDI bersedia dibina oleh Majelis Ulama baik pusat maupun MUI daerah secara sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan paradigma barunya, siap dibina. Kebetulan saya dan beberapa teman diajak oleh Majelis Ulama Pusat untuk mencari solusi pembinaan itu. Dan kita kasih masukan-masukan. Di antaranya kita bilang dicoba saja diimami sholat Jumatan. Kita usulkan nanti kalau sekali boleh, insya Allah 2 kali 3 kali mereka nggak akan mau. Artinya di program betul oleh Majelis Ulama Pusat, dicoba sekali. Langsung dari pusat mutus ke Kediri, ke pondok LDI Bulungan Kediri. Terus ke sana dari pusat. Terus akhirnya di sana diterima juga yang imami Jumatan. Setelah ketemu saya dalam pertemuan berikutnya, dia bilang, Ustaz, alhamdulillah mereka sudah mau dibina. Saya bilang, dibohongi dengan. Loh, gimana Ustaz? Loh, saya Jumatan itu ada itu masjid penuh. Iya, tapi itu nggak semua. Jangan pulang dia Jumatan lagi, nggak sah. Terus saya dapat kabar yang dari dalam pondok, ya cerita bahwa saat MUI itu datang hanya beberapa orang saja yang di masjid itu, nggak semua.
Yang lain itu di gedung DMC. Sebelahnya di lantai 4 yang beraksi, Jumatan di situ. Jadi dari putusan UI itu di masjid, mereka di gedung daerahan di DMC. Nah, terus cerita, kita kan pingin ketemu amirnya, Pak Sultan Aulia. Kita cari, kita tanya, katanya lagi pagi dibilang lagi ke Jakarta, terus sorenya bilang apa lagi? Saya dapat info nggak ke Jakarta, nggak Surabaya, ke kebun karet. Kebun karet itu mojo berdiri itu kode sana, ngumpet di sana. Saya bilang nggak kemana-mana, Pak Yai itu ada di situ di Kediri di kebun karet. Kan dibohongi. Nah, betul. Itu setelah beberapa waktu berikutnya kirim lagi mau bilang sekarang udah nggak bisa. Mereka justru kirim surat resmi ke Majelis Ulama mengatakan bahwa yang punya masjid lebih berhak ngimami. Nah, itu saya bilang, itu mereka nggak mau jadinya. Dan mereka tetap seperti itu. Tetap ajaran Islam Jamaah tetap jalan di dalamnya. Kemudian apa? Nomor 4-nya, PLD bersedia menerima konsekuensi apapun apabila terbukti di kemudian hari tidak melaksanakan paradigma baru secara jujur dan bersungguh. Ini janji mereka, pernyataan mereka. Ya kita lihat nanti. Nah, kita lihat nanti mungkin setelah pemilihan umum ya. Kalau sekarang agak susah mereka suaranya di coba jangan lihat itu sudah pernyataan Pak Kriswanto dan itu sudah ada tanda tangan semua, ada di atas materai, Kemudian secara khusus Pak Kriswanto ini ketua LDI juga menyatakan di situ, saya dibaca itu kecil itu. Dengan ini kami menyatakan bahwa Bapak Haji Sultan Aulia bukan sebagai amir atau imam LDI karena yang bersangkutan bukan bagian dari LDI dan tidak ada kewajiban warga LDI untuk berbaiat kepadanya. Ini benar apa bohong? Kalau mau bukti yang terakhir, barusan ada acara apa? Hah? Bukan. Rakernas ada. Ketika Pak Presiden datang, Cawapres datang, ada nggak orangnya Pak Sultan Aulia? Nah itu. Pakai kursi roda ada kan? Nah itu imamnya itu. Jadi pernyataan seperti ini hanya sekedar ya memang kalau kepada pejabat, kepada pemerintah, kepada aparat dibilang itu kiai sepuh gitu. Sebenarnya bukan, yaitu imamnya Islam Jamaah. Sampai sekarang masih terus. Mereka katakan masih dengan pertolongan Allah masih eksis. Masih terus kita ditolong oleh Allah turun temurun ila yaumil kiamah. Itu semboyannya mereka begitu. Baik, itu sudah kita bacakan dengan jelas tentang kedudukan mereka secara hukum di negara kita, bahwa LDI-nya resmi. Kita nggak bicara itu, LDI-nya resmi. Tapi orang di dalamnya dan ajarannya yang disembunyikan itu tetap ajaran Islam Jamaah. Nah, sekarang perlu kita ketahui apa saja pokok-pokok ajaran mereka. Saya ini bukan mengarang, bercerita pengalaman apa yang dialami dari kecil sampai kurang lebih umur 35 tahun. Dalamnya saya sebagai mubaligh di sana, sebagai penyampai, sebagai pendoktrin, bahkan sebagai penyusun hal-hal yang diperlukan untuk mendoktrin jamaahnya. Hanya saja saat itu saya dalam kondisi memang tidak berilmu, ngertinya hanya ilmu yang didapat dari Islam Jamaah, dari LDI. Setelah saya berguru ke Mekah, belajar di Mekah kurang lebih tahun 2000 sampai 2010 bersama beberapa teman, nanti Ustaz Abdul Aziz yang akan mengisi setelah ini juga bersama beliau ke sana, barulah kita menyadari
kekeliruan yang ada di Islam Jamaah dengan organisasi LDI ini. Apa kira-kira poin besarnya di sini? Membuat, perhatikan halaman berapa? 5 ya. Membuat syarat untuk sahnya Islam seseorang. Membuat ini artinya bikin sesuai dengan keinginan mereka, bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah, bukan ijma' para ulama. Mereka bikin syarat. Apa itu? Tidak sah Islam seseorang kecuali jika dia sudah berjamaah. Lalu apa jamaah? Definisi jamaah yang mereka maksud, menurut mereka mengangkat imam dengan cara berbaiat kepadanya dan mentaatinya. Jadi kalau dirinci berikutnya, ya, siapa yang tidak melakukan ini, yang belum melakukan hal ini, walaupun dia sudah melaksanakan 5 rukun Islam, bahkan 6 rukun iman, maka Islam dia tidak sah, masih jahiliyah. Jahiliyah itu kata-kata sama dengan Abu Jahal, Jahal zaman jahiliyah. Dan kafir, jika mati kekal masuk neraka. Itu keyakinan mereka Islam Jamaah yang ada di LD ini. Sampai sekarang tidak berubah mereka. Mereka rahasiakan itu. Begitu kan? Disaksinya ratusan orang di sini. Kemudian sahnya Islam seseorang dimulai sejak berbaiat kepada imam. Jika mati belum berbaiat, maka matinya jahiliyah, kafir, kekal di neraka. Jadi kalau kita dari luar Islam Jamaah, dari luar LDI, masuk ke mereka ikut ngaji, itu disebut mu'alaf, ingin sabar. Nanti kalau sudah diajarkan ilmu sama dia tentang imam, tentang baiat, kalau sudah baiat, baru itu sah Islamnya sejak itu. Jadi sebelum itu kalau berzina atau apa itu terhapus karena baiat. Jadi belum Islam. Itu. Jadi kalau diteliti pemahaman seperti ini jelas bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Jadi ini manipulasi atau penipuan kepada umat tentang dalil-dalil yang diartikan dengan kemauannya sendiri. Kemudian berikutnya, siapa yang tidak berjamaah, bergabung dengan jamaah mereka, maka hidupnya di muka bumi tidak halal, amalnya tidak diterima. Bahasanya kalau Jawa, gua psyu. Poin-poin penting ini yang saya sebutkan ini. Kalau dirinci semuanya nggak habis sehari 2 hari. Jadi pertama, tidak sah Islam kecuali berjamaah. Berjamaah itu apa? Punya imam, terus berbaiat, terus taat kepada imam ini. Yang kedua, baiat, bab baiat. Baiat itu baru orang dianggap mulai sah Islamnya sejak berbaiat. Yang ketiga, yang tidak bergabung dengan mereka, nggak berjamaah, itu hidupnya tidak halal di dunia ini. Tidak halal. Semua pakai dalil. Cuman ya itu tadi dalilnya disimpangkan. Contoh, tidak sah Islamnya pakai dalil la islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bil ta'ah. Bai'ah kemudian bil ta'ah. Itu dalil tidak sahih, dalil dhaif. Ada perawi yang majhul, tidak dikenal, dan ada perawi yang munqati. Dan dari ini bukan kutubus sitah yang mereka jadikan, mereka agung-agungkan, bukan. Lemah sekali. Dan itu tidak ada seorang ulama pun yang mu'tabar, tapi yang mu'tamad, yang bisa dipegang. Apalagi Mekah Madinah, nggak ada yang menyatakan begitu. Syarat sahnya Islam harus berjamaah itu nggak ada. Islam itu ya 5 rukun Islam. Siapa yang mulai syahadat itu mulai muslim sudah. Apalagi sudah lengkap. Itu satu keliruan mereka. Yang kedua tadi, berbaiat adalah start awal dari sahnya Islam seseorang. Makanya kalau baru berbaiat, kalau ada zakat itu dapat dia. Namanya mu'allaf. Padahal mu'allaf yang benar itu kan nggak seperti itu. Mu'allaf itu orang kafir, kafir tenan.
musyrik, penyembah patung, atau Yahudi atau Nasrani, lalu dia masuk Islam. Nah itu baru dalilnya Quran begitu, hadis begitu, ijma'nya para ulama begitu, nggak ada perbedaan. Ini pemalsuan pengertian dalil. Makanya tadi dalam keputusan Majelis Ulama Dr. Hamka dari Profesor Dr. Hamka kan menyatakan ini merusak Islam. Jadi Islam Jamaah ini merusak akidahnya umat Islam. Ya, merusak akidahnya umat Islam. Sehingga apa yang terjadi berikutnya? Ya. Kalau sudah siapa yang tidak berjamaah, tidak bergabung, hidupnya tidak halal. Pakai dalil mereka. Apa dalilnya Mas? Ada yang ingat? La yahillu li thalathatin yaquluna bi faladin minal ardi illa amaru alaihim ahada. Kau ingat? Iya dulu kita yang ngajari. Itu dalil dulu ngertinya seperti itu. Karena kalau ditanya, kok maknanya seperti ini? Saya tanya kepada menantunya Pak Haji Nur Hasan, mertuanya, maaf nih, mertuanya Ustadz Abdul Aziz ini nanti yang nyampaikan. Mertuanya itu menantunya Pak Haji Nur Hasan. Kalau saya menantunya Pak Haji Abdul Zahir, itu imamnya Islam Jamaah yang kedua, anaknya Pak Nur Hasan. Menantunya saya sampai saat ini, bukan bekasnya. Aduh, istri saya ada ternyata. Ini saya cerita begini supaya panjenengan semua yakin kalau ini ada kesalahan di dalamnya. Menantunya dia keluar, orang yang diutus ke Mekah dia keluar. Hanya orang-orang yang tertutup akal sehatnya dia nggak mau keluar. Itu. Dulu kami datang itu untuk meluruskan, kurang lebih sampai mendekati 7 tahun, supaya lurus, supaya mereka benar. Tapi mereka tidak mau. Jadi sekarang imamnya itu Pak adiknya istri saya, namanya Pak Abdul Aziz Sultan. Itu nggak mau. Wakil-wakilnya juga nggak mau berubah. Tetap pokoknya harus Islam Jamaah seperti itu. Surganya hanya seperti itu. Kita usulkan begini secara halus ini, akhirnya ditolak dan kita dikeluarkan, dianggap murtad. Allah yahdihi. Semoga Allah segera menunjukkan mereka datang. Kita tidak ada rasa apa-apa, dendam dan lain nggak ada. Kita hanya kasihan saja. Semoga mereka segera dibuka oleh Allah hatinya, bisa menerima, mau berubah. Ya. Siapa yang tidak pernah jamaah, nggak pernah berdoa, hidupnya nggak halal. Padahal itu dalil membentuk, mengangkat seorang pemimpin imam perjalanan dari. Terus la yahillu dimaknai tidak halal hidupnya, pemalsuan mana. Hanya orang-orang yang Masya Allah, kalau saya sudah ngerti itu, kok itu bodoh menang dia. Bodoh banget gitu loh. Saya sampai begitu, gue deket Pak. Jelas-jelas la yahillu nggak ada di situ, lafadznya saja nggak ada keterangan tidak halal hidupnya itu nggak ada. Hanya la yahillu tidak boleh gitu loh. Tidak halal orang bepergian 3 orang kecuali satu diangkat sebagai pemimpin perjalanan. Itu toh aslinya. Jadi kalau perjalanan 3 orang ke atas, bikinlah pemimpin satu supaya satu arah. Satu dijadikan yang jadi pemimpin gitu, pemimpin perjalanan. Dan itu tidak halal hidupnya orang yang tidak punya imam sampai belakangan itu yang kita dengar sampai Gilani saya dengar. Gilani itu apa ya? Gak mentolong nih rumahnya sana. Nah, orang dibilang gitu lah. Mereka perbandingkan, analogikan dengan anjing. Lah asu ae lho, sing gak halal dagingnya lah halal urip di bumi katanya. Di bumi halal. Awake dhewe ora duwe imam ora bae dia. Kalau si api asu gitu loh coba. Jadi wong-wong jowo iki asu kabeh. Masya Allah. Saking jahilnya orang. Dibodoh-bodohi tetap aja terima. Ini. Ya, kita dulu dengan halus ingin menghilangkan hal-hal seperti ini maksudnya. Kemudian jamaah mereka adalah jamaah yang pertama di Indonesia ini. Jadi lainnya tuh nggak punya peluang.
Jadi kalau ada dibilang ya, kalau dibilang ke Islam Jamaah di dalamnya LD itu kan dikatakan, loh, dan jodohnya ini loh sing bayat, sing du imam. Pasti mereka bilang gini, di Indonesia itu yang pertama kita. Karena sudah dibayar tahun 41 sebelum Indonesia itu merdeka. Pasti begitu. Jadi yang lain itu umpama ada nggak sah itu. Jadi ada dua biasanya jawabannya. Mungkin juga dulu juga saya yang mengilhami itu. Kira-kira dua jawabannya biasanya. Pertama itu umpama betul mereka begitu, mereka tidak murni Quran hadis. Quran hadisnya tidak mangkul, tidak sah. Yang kedua, kalah dulu dengan kita. Kalah duluan. Kalah duluan ini pakai dalil apa? Fu bi bai'atil awal wal awal. Jadi ada dalil yang isinya itu adalah untuk kekhilafahan Islam. Pemerintah, kekuasaan. Bunyinya begini. Saya kunul khulafa, la yakunu ba'di nabiyyun, saya kunul khulafa. Tidak ada nabi setelah saya, kata Rasulullah. Yang ada itu khalifah, penguasa Islam. Sataksur, mereka akan banyak, saya turun. Sahabat bertanya, kalau banyak khalifah di mana-mana, gimana Nabi? Kata Rasulullah, fu bi bai'atil awal fal awal. Yang kamu ikuti adalah khalifah, penguasa yang dibaiat pertama kali. Itu yang paling sah kamu ikuti. Dan itu mereka ambil sebagai dalil imam yang sembunyi dan sebuah kelompok saja. Itu sangat, Masya Allah. Saya setelah baca sejarah tarikh khulafa itu malu rasanya. Jadi kayak orang apa ya? Sering saya gambarkan kayak orang buta. Orang buta sok pinter, sok ngerti. Jadi yang ngelihat tuh lucu gitu. Jadi dia nggak ngerti sejarah Islam juga. Umpama ngerti mungkin dia juga nggak mau. Jadi dalil-dalil yang ada namanya himpunan Kitabul Imarah. Kitabul Imarah itu catatan tentang Amir. Itu semua dalil-dalil untuk khalifah, untuk kekuasaan Islam. Mereka pakai. Dan anehnya apesnya apa? Mereka pakai dalil itu, terus nanti dia bilang, kami ini hanya imam jamaah, hanya imam agama. Jadi antara dalil yang dipakai dengan kenyataannya itu nggak sama. Kami ini, jadi memang orang menetapi agama harus punya imam kayak begini. Setelah dilihat kenyataannya ya, dalam kenyataan, imam ini bukan hanya sekedar imam agama. Pertama, kalau disebut imam agama, dia bukan ahli agama. Sudah tertolak dengan sendirinya. Dia bukan ahli agama, bukan orang alim. Yang kedua, kalau dibilang imam agama, kenyataannya enggak. Dia sebagai pemimpin pergerakan di situ. Semua diatur. Bahkan mirip negara dalam negara. Walaupun mereka enggak ngaku. Apa contohnya? Bahwa ulil amri itu adalah bapak imam. Itu satu. Ulil amri. Kemudian ya, dari ini nanti yang poin kedua kita baca dulu ya. Konsekuensi dari mengkafirkan itu, mereka seakan punya aturan sendiri di dalam negara ini. Ya, baik, konsekuensi itu. Satu, melarang menikah dengan selain kelompoknya. Siapa yang memaksakan menikah maka seperti mengumpuli hewan. Ya. Mereka kelihatannya wapi ya, pakai kerudung, pakai apa, ngaji terus. Tapi itu kalau sampai ada yang menikah dengan orang lain, hukumnya itu sama dengan kumpul kebo tenan. Bukan kebo biasa, ngumpuli kebo tenan. Gambarannya begitu, menghinakan betul. Jadi mengkafirkan, itu konsekuensi dari mereka mengkafirkan. Kemudian membuat acara nikah dalam yang dilaksanakan imam atau wakil-wakilnya. Karena nikah di KUA itu dianggap tidak sah. Oke, terus nih. Semua saksinya ada. Ratusan saksi di sini, se-Indonesia ribuan. Ada nikah dalam. Ini apakah bukan negara nih? Punya kekuasaan. Sampai pernikahan juga diatur. Pernikahan dalam. Acara nikah, melarang salat berjamaah
di selain kelompoknya. Ini sangat jelas. Yang memaksa sholat di kelompoknya berarti sholatnya tidak sah. Ada nggak yang dekat-dekat sini terus mau ke sini sholat di sini? Yang jamaah masjid sini? Nggak mungkin ada. Umpama ada, mereka itu paling namanya budi luhur, pura-pura, ya untuk cari ya, supaya tuduhan itu menurut mereka supaya tidak terbukti. Ada bukti. Ada mereka nggak mengesahkan sholat di belakang orang di luar mereka karena kafir. Makmumnya itu kafir, imamnya kafir. Tidak membagi waris kepada keluarga yang bukan golongan mereka. Jadi kalau sampai ada di antara keluarganya itu ahli warisnya itu yang bukan kelompoknya, misalkan bapak ibunya mati ada warisan, mereka pasti nggak dibagi. Umpama dibagi itu mereka sama-sama kelompoknya gitu musyawarah, ayo hadiah berapa nanti sumbangan nanti dikasihkan. Jadi bukan bagian waris. Kemudian contoh lagi, tidak membagi zakat atau sedekah kepada para mustahik selain kelompoknya. Lihat aja LDI yang sebelah mungkin nggak ada yang nanti zakatnya dibagikan kepada fakir miskin sekitarnya, itu nggak ada. Kalau itu ada nanti kalau ada itu biasanya dimintakan dari orang-orang yang kaya, suruh nyiapkan beras khusus untuk dibagikan kepada tetangga yang kafir, yang tidak jamaah. Jadi mereka pura-pura. Tapi zakatnya yang ada pada mereka itu 40% dari zakat itu dikirimkan ke pusat. Ke pusatnya sana. Pusatnya di mana? Kediri, Bulungan. 40% dikirim ke sana. Nah, saya kalau di kelompok-kelompok itu kebagian hanya berapa gitu aja, sedikit. Kemudian mengangkat najis selain kelompoknya dan menghalalkan harta dan darahnya. Ini ya, kalau didengar oleh Islam Jamaah atau LDI, mereka bilang ini fitnah. Pasti mereka bilang. Mereka nggak tahu kalau seperti kita yang berbicara ini, kita yang mengalami. Dulu saya masih kecil, memang seperti itu. Pakai dalil innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Najis memang. Belakangan memang itu agak pudar. Agak pudarnya tapi hanya bergeser tapi tetap menghukumi najis. Cuman jawabannya beda. Belakangan itu jawabannya mereka orang luar, wong Jogo itu orang ngerti najis. Gak ngerti najis, mereka cebok, nggak cebok atau nggak ngerti cara cebok sehingga masuk masjid kita najis, maka harus kita sucikan. Itu agak halus sedikit tapi ya tetap menajiskan orang. Harta, darah orang di luar itu halal, itu keyakinan walaupun mereka mungkin nggak bergerak. Berarti ini potensi berbahayanya di masa yang akan datang itu sangat kelihatan betul. Nah, bagaimana halal membunuh, halal mengambil harta orang? Nah, kalau yang berlaku sampai sekarang kurang lebihnya begini. Ini yang saya tulis ini kurang lebihnya. Kalau nggak ketahuan ya oke, kalau ketahuan budiasa begitu kan. Nah, ini ulamanya sini. Dulu gitu caranya menghukumi. Budiasa itu hanya akhlak jelek, mencemarkan nama baik. Biasanya kalau itu kasus hukum terus dioknumkan, dibilang itu bukan warga kami, biasanya gitu. Strategi mereka. Kalau sudah ketahuan supaya nggak ngambrak ke organisasi, nggak bermasalah di organisasi. Kemudian yang besar lagi ya, tidak boleh bermualah. Mencintai dan mengasihi lahir batin selain kelompoknya. Punya mereka itu. Tapi mereka juga nggak ngerti wala wal bara, itu nggak ngerti. Cuman bersaudara itu hanya kelompoknya saja. Kalau kepada di luar kelompoknya itu bukan saudara lahir batin. Coba sampai sekarang mungkin Bapak Ibu yang bukan LDI, coba kalau punya saudara ini pasti begitu. Pasti dia menyendiri, eksklusif kayak bukan saudara gitu. Ya karena memang begitu. Mereka hanya bersaudara dengan sekelompoknya itu. Mereka katakan dulur,
saudara jamaah, saudara yang bukan walaupun tuh bapak sendiri, ibunya sendiri semua begitu. Kok tahu? Saya mengalami 30 tahun. Saya menyesali setelah ngerti itu innalillahi. 30 tahun hidup saya dibikin pisah dari keluarga. Keluarga saya banyak, Nahdien banyak, Muhammadiyah banyak, Al-Irsyad banyak, gak bersaudara sama sekali. 30 tahun saya merasakan ibaratnya sepi, tapi bangga saat itu. Karena saudara ahli surga semua saat itu selamat. Tapi setelah sadar itu, Masya Allah, uripku 30 tahun di penjara. Saya merasa di penjara, merasa dibatasi, gak punya saudara. Saudaranya banyak. Jawa Timur itu hampir di kota-kota besar itu, pondok-pondok itu saya masih punya hubungan saudara. Saya anggap semua kafir semua, Masya Allah. Ya tidak boleh menyesal terlalu lama ya, tetap bersyukur ya. Cuman itulah yang ada di Islam jamaah, seperti itu keyakinannya, seperti itu pelajarannya, doktrinnya seperti itu. Kemudian ada lagi namanya yang ketiga ini yang besar lagi ya, membuat program namanya 5 bab. Jadi masing-masing jamaahnya itu punya kewajiban 5 hal, 5 bab. Ngaji, ngamal, bela, jamaah atau sambung, taat. Masih hafal kan? Yang pernah keluar hafal semua. 5 itu. Siapa yang menetapinya maka dia wajib masuk surga, dan siapa yang menolak menetapinya maka wajib masuk neraka. Pokoknya doktrin 5 bab itu jalan satu-satunya ke surga. Siapa yang menolak ini gak bisa masuk surga, guys. Maka itu menjadi nasihat pokok. Apa maksudnya ngaji itu? Ini bawahnya, harus mangkul musnad muttasil versi mereka. Yang pokok ini. Kalau jika tidak mangkul versi mereka, maka ilmunya tidak sah dan tidak boleh diamalkan. Nah, konsekuensi atau kenyataan dari sistem mangkul ya, bukan melukul. Mangkul mereka ini, imamnya melarang berguru, bahkan mendengarkan ceramah-ceramah dan lain-lain dari terkait agama dari guru selain guru-guru mereka. Jadi setelah didoktrin harus mangkul kepada mereka, harus ngaji kepada guru-gurunya, karena itu yang bersanad, itu yang mutasil sampai Mekah, mereka katakan. Tapi ini semua menipu, jamaahnya ditipu, dibohongi. Kesimpulannya begitu. Walaupun mungkin awalnya dulu nggak niat menipu barangkali ya, tapi kenyataannya kalau disimpulkan menipu, bohong. Gitu. Ngajinya harus berguru, harus bersanad, ada sambungan guru sampai kepada Rasulullah. Kenyataannya mereka tidak. Mereka bilang dari Mekah, ternyata sanadnya juga nggak ada. Dari Mekah nggak ada. Yang ada juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka itu ngaji Quran, makna keterangan kayak gitu. Itu mereka bilang mangkul, tapi kitab rujukannya nggak ada, sanadnya juga nggak ada. Tapi mereka tetap bilang mangkul. Kalau ditanya mangkul dari mana? Dari Kediri. Nanti di Kediri nanti guru-gurunya ditanya dari mana? Nanti mentoknya dari Bapak Haji Nur Hasan. Gitu dong. Terus mereka mengatakan bahwa di luar kita itu tidak ada yang mangkul musnad muttasil. Jamaah yang di dalam itu dengerin aja, iya gitu, nggak mau denger yang lain. Padahal di luar itu, Masya Allah, di luarnya lebih otentik, lebih benar ya. Kemudian mengamalkan, yang kedua, mengamalkan hasil mengaji. Intinya doktrin yang dipasang selalu berdengar hanya mereka yang mengamalkan, yang amalnya murni Quran dan hadis yang diterima oleh Allah. Sedangkan golongan lain pasti mereka sifati bid'ah, khurafat, syirik, takhayul, jelebut, mereka nggak diterima. Itu doktrinnya ini. Jadi kalau mereka melihat amalnya orang di luar mereka, itu langsung dia sudah bilang gak sah. Gua gitu. Sholat atau jungkir wali apal Quran apa ya gitu mereka. Yang diterima hanya kami. Kejam sekali ya, kejam banget memang. Tapi mereka merasa bahwa itu
Tidak kejam, mereka tuh keyakinan yang benar perasaan. Nah, itu. Kemudian membelo cara Jawa, bukan belot ya. Sajane yang belot aslinya, bukan belot ya. Maksudnya membela jamaah dengan tenaga, harta dan kemampuan yang lain. Jadi mereka didoktrin jamaah kita ini jalan satu-satunya, harus dibelani, harus dijaga betul. Walaupun dengan pengorbanan apapun. Sehingga di sini ada masuk itu dalam rangka pembelaan ini, imam merintahkan doanya agar menyetorkan 10% dan penghasilan dari penghasilan setiap bulannya. Ada yang 7,5 dan seterusnya, disesuaikan dengan kepemilikan harta dia. Itu Masya Allah, kalau kita ingat di dalam itu apa ya, ciri utamanya orang paham jamaah atau tidak. Itu biasanya. Kalau mau persenan, setor itu tertib itu paham. Ini jamaah yang top. Belakangan ini katanya kalau sampai 3 kali tidak setor itu sudah langsung dimurtadkan. Belakangan ini. Kalau sekali 2 kali masih diteliti, ini katut CRK ya. Kayaknya ini indikasinya itu katut yang keluar-keluar itu. Ya, tapi kalau sudah 3 kali mereka yakin udah langsung, oh murtad kamu bukan jamaahnya Bapak Imam. Itu karena dianggap itu sebagai bukti ketaatan, kesungguhan dia sebagai jamaah. Kemudian ada sambung. Sambung ini maksudnya acara-acara pengajian ya, dan sejenisnya, kumpul-kumpul gitu, musyawarah dan lain-lain. Mereka tujuannya itu, kata mereka itu, ini sambungnya jamaah dengan imam gitu, dengan imam. Kalau sampai ini tidak dilakukan, berarti tidak sambung, putus talinya dengan imam. Kalau sudah putus tali, berarti baiatnya putus, dia nggak disaksikan sebagai jamaah. Nah, kalau nggak disaksikan jamaah, ya berarti orang kafir sudah menurut mereka. Jadi sambung mereka takut sekali. Walau ya mereka bisa kalahkan semua itu. Di kelompok berapa ya? Itu kan kelompok dekat sini siapa? Berapa kali di kelompok sini sambung? Seminggu 3 kali. Gak berani mereka deh. Jadi kalau orang lihat dari luar itu, wah tertib banget ya orang lagi ngaji ini. Itu mereka takut masuk neraka kalau enggak. Karena mereka bukan berbicara isi pengajiannya, enggak. Mereka bicara itu, ini adalah sambungnya saya dengan imam saya. Dan supaya dapatkan persaksian dari imam, diakui sebagai jamaahnya, besok bisa masuk surga. Intinya begitulah. Kalau enggak berarti dia ini betul-betul dibodohkan orangnya. Bukan dibodohkan ya, dibodohi. Kalau Jawa apa ya? Dikadal. Subhanallah, saya itu 6 tahun, 7 tahun di dalam itu, yang paling membuat kita masih kuat bertahan itu karena melihat yang bawah ini, kasihan orang-orang di bawah ini dibodoh-bodohi. On sambung dek sambung kan lo lebih rokok, setor persenan sampai gak popo gak iso bulan ini, sok bulan ngarep di dobeli. Masya Allah. Sampai seperti itu. Jangan banyak terlalu mengenang, nanti sedih banget nanti. Terlalu sedih. Kemudian taat kepada Allah, Rasul, imam. Ini ya program taat yang mereka bikin. Itu taat kepada Allah, Rasul, itu Quran, hadis maksudnya. Terus imam. Tapi walaupun mereka bilang taat kepada imam ada batasan, kalau maksiat jangan ditaati, tapi pada kenyataannya tidak. Pada kenyataannya Quran, hadis tergantung imam. Sampai menyampaikan ilmu itu seperti saya sebagai ulamanya, gak bisa bergerak apa-apa. Nyampaikan hadis yang sudah, padahal dia kadang-kadang ya sudah ada di kutubus sittah, nggak boleh kalau tidak dapatkan izin dari imam. Tapi mereka perhalus tasihkan kepada bapak imam. Nah, terus akhirnya imamnya ketakutan. Ada kata-kata tasihih, terus membentuk tim penasehat.
Siapa ketuanya? Saya. Namanya tim penaskah. Jadi susunannya organisasi, siapapun yang nyusun itu harus dibawa ke pusat kalau mau disebar di jamaah, dan harus melewati tim pentasnya. Ketuanya siapa? Saya. Giliran saya buat sendiri, ya, saya mau masukkan tauhid sedikit-sedikit. Nah, akhirnya diumumkan bahwa yang dibuat oleh Pak Khalil belum ditasihkan kepada Bapak Imam. Padahal imam itu nggak ngerti apa-apa, nggak bisa naskah apa-apa dia. Umpama dia datang itu udah duduk dengerin, nyawangi wong gitu toh. Memang dia nggak ada kapasitasnya di situ. Kok semakin jauh ini? Ya, itu kenangan masa lalu ya. Jadi taat itu mutlak ya. Makanya ada bahasa di sana itu taat swarga, ora taat neraka. Nah itu. Makanya yang ada indikasi-indikasi itu biasanya dipanggil. Kowe mbolo sapa? Mbolo Bapak Imam. Apa mbolo oleh gitu. Ya itu kan. Jadi di sini pengetesan tantingan terakhir bab ketaatan. Kowe mbolo ndi? Kowe sik ngakui Pak Haji Sultan Aulia apa enggak? Ya seperti ini. Ini inti utamanya. Ya kalau diperpanjang lagi itu masih banyak tuh. Misalnya itu 30 poin insya Allah dalam pertemuan berikutnya nanti. Dan itu bisa dibaca digandengkan dengan 30 poin yang mereka sebarkan. Jadi setelah saya keluar dari Islam Jam, masih jam 10 ya? Masih ada waktu ya? Ya. Jadi setelah saya dan teman-teman para ustadz, para ulamanya yang lulusan Mekah itu keluar, mereka membuat 30 poin ciri-ciri orang yang berubah kepahamannya. Judulnya begitu. Tapi yang dimaksud oleh mereka itu orang murtad. Ciri-ciri 30 ciri-ciri orang murtad. Mereka bikin begitu. Nah, dari 30 ciri-ciri ini saya kemarin duduk sebentar, saya balik, saya serap inti sarinya apa, pemahaman apa yang ada di dalam 30 poin yang mereka pegang. Ini bukan naskah dari mereka, kita ambil makna tersiratnya. Mereka akan menyalahkan kita kesalahannya ini, kesalahannya dari sahabat. Terus kita balik, oh berarti pemahaman mereka seperti ini. Yang pertama itu definisi jamaah menurut mereka adalah berimam, berbayat dan taat, bukan persatuan seluruh umat Islam di bawah seorang imam atau penguasa. Dan mereka menolak pengertian jamaah manhajiyah yang terdapat dalam sabda Nabi bahwa umat ini akan pecah belah menjadi 73, 72 diancam neraka, sedangkan yang satu dijamin surga. Intinya begini, dalam poin pertama mereka bilang yang keluar dari jamaah kita itu pemahamannya bahwa berjamaah menurut mereka yang keluar itu persatuannya umat Islam dengan penguasa satu, bukan jamaah kita ini, bukan jamaah kita yang sekelompok dan bersembunyi dan paling murni Quran hadisnya, bukan kita. Jadi pemahaman mereka itu jamaahnya mereka, bukan jamaah al-muslimin, jamaahnya umat Islam, bukan kan penguasa. Kemudian mereka juga nggak mau dengan arti jamaah manhajiyah yang kita terangkan tadi, dalil bahwa umat Islam akan pecah jadi 73, 72 masyarakat, yang satu itu disebut jamaah manhaj. Mereka nggak mau itu. Mereka dalil itu mereka pakai yang satu itu kami. Coba parah apa enggak? Di situ jadi dalil Nabi bersabda tahun itu mereka pakai yang satu di antara 73 itu adalah kami, jamaah kami, Islam jamaah ini. Yang lainnya itu 72 semua. Itu kalau orang mau berpikir sehat, orang mesti nanya gini, apakah Nabi kenal sama sampean gitu kok iso? Nonton jamaah itu jamaah sampean itu, ono kok gak penjelasan di situ? Enggak ada, memang mereka ya begini itu. Kalau ditanya apa, dari mana kamu? Mangkulnya begini gitu. Mangkulnya dari pusat begini.
Kalau seperti kekhilafahan Turki Utsmani, ya, yang menaklukkan Istanbul, Konstantinia, itu Nabi sudah bersabda, Nabi masih hidup itu beliau sudah bersabda, besok akan ada seorang khalifah, penguasa, amir yang sebaik-baiknya khalifah dan bala tentara sebaik-baiknya bala tentara, mereka akan menaklukkan Istanbul. Nah itu dari kekhalifahan Utsmani keberapa itu? Al-Fatih. Itu Nabi sudah bersabda. Lah ini yang LDI, yang Islam Jamaah ini mengaku bahwa 72 itu mereka wong Jobo itu. Yang satu ini kita. Maka kita seharusnya ditanya, mana penjelasannya bahwa yang satu itu kamu? Mereka tetap meyakini Gondeli itu pokoknya Sito ini, Jamaah ini kita. Buktinya apa? Jawabannya tadi kalau tak buktinya, kita sudah punya imam, kita sudah baiat dari tahun 41. Ngono. Jadi menangnya itu menang ngotot aja, kasih tahu nggak mau. Terus jamaah yang sah di Indonesia, menurut mereka adalah jamaah mereka dengan imam pertama Pak Haji Nur Hasan, kedua Pak Haji Abdul Zahir, ketiga sekarang Pak Haji Sultan, lainnya nggak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka meyakini ulil amri itu adalah imam mereka, bukan umara, bukan ulama di negara ini, bukan. Jadi ulil amri itu imam mereka. Yang keempat, mereka menolak jika jamaahnya disebut firqah, sebuah golongan yang memisahkan diri dari umat Islam dengan membentuk keimaman sendiri tanpa kesepakatan dari umat Islam. Mereka nggak mau dibilang firqah. Firqah itu kan memisahkan diri, mecah diri, itu nggak mau mereka. Mereka bilang kami nggak firqah, justru ada semua yang firqah. Kami ini jamaah. Jamaah ini maksud, padahal jelas-jelas dia berkelompok sendiri, eksklusif ya. Nah, yang keempat, mereka menolak jika jamaahnya disebut waifah. Yang kelima, mereka menganggap bahwa keimaman mereka sah walaupun tidak punya wilayah kekuasaan, tidak punya bala tentara, dan tidak mampu menegakkan hukum HAM, mendirikan negara. Ini kesimpulannya. Jadi imam mereka yang kondisinya seperti itu, tersembunyi, orang tidak kenal, itu mereka anggap sah. Tidak perlu wilayah, nggak perlu rakyat, nggak perlu, pokoknya mereka sah. Yang keenam, mereka menolak juga disebut sebagai golongan takfiriyah, yang suka mengkafirkan selain golongannya. Nggak mau mereka dibilang begitu. Walaupun pada kenyataannya mereka menyatakan siapa saja yang tidak menetepi jamaah mereka, maka Islamnya tidak sah. Walaupun dia seorang muslim yang bertauhid serta melaksanakan syariat Islam semampunya. Mereka sebut itu kalimat itu. Jadi walaupun muslim bertauhid melaksanakan syariat Islam semampunya, kalau tidak bergabung dengan mereka kafir. Nah, pernyataan yang begitu mereka dibilang, kita bilang kamu berarti golongan takfir, yang nggak mau. Kami ini hanya menghukumi sesuai dengan dalil. Kami ini hanya membacakan dalil. Perasaan mereka begitu. Mereka menolak disebut sebagai khawarij gaya baru, karena merasa bentukan jamaah mereka bukan membuat negara dalam negara, padahal pada kenyataannya imam mereka diangkat sebagai ulil amri dan mengatur segala hal yang harus ditaati oleh jamaah. Baik, kita sampaikan intinya. Jadi ketujuh ini sering teman-teman yang ini yang keluar, mereka kita bilang Anda itu khawarij gaya baru. Kenapa? Karena mengkafirkan umat Islam. Mereka nggak mau. Justru mereka balik, Anda yang khawarij. Kalau ditanya, kenapa kok kami khawarij? Mereka bilangnya kharaja kan? Khawarij itu kan keluar. Anda kharaja dari jamaah. Mereka nggak ngerti khawarij itu apa. Padahal khawarij itu hanya penamaan sebuah golongan, di mana golongan ini ciri khasnya adalah mengkafirkan golongan lain. Sejarah mencatat begitu. Mengkafirkan Khalifah Ali, mengkafirkan Muawiyah, sehingga membunuh umat Islam. Gara-gara dianggap melakukan dosa besar. Itu khawarij. Mereka nggak ngerti khawarij itu apa. Kalau dibilang Anda khawarij gaya baru itu kadang mungkin teman-teman nyebutnya khawarij banci.
ngafirin orang tapi nggak seperti yang dulu bunuh langsung orang, nggak, banci, takut. Khawarij tapi takut. Tapi Khawarij akidahnya, mereka nggak mau. Dia bilang, wah kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami orang jamaah, kami orang iman, bukan Khawarij. Anda yang Khawarij. Kenapa kami Khawarij? Kalau kita tanya begitu, jawabannya Anda keluar dari jamaah kami, makanya itu Khawarij. Kasihan banget sebenarnya. Semoga mereka ada yang mendengar ya. Kewajiban berjamaah menurut mereka termasuk akidah, bukan muamalah. Jadi mereka tempatkan keyakinan mereka beriman itu akidah. Itu dalam pernyataan mereka nomor 9. Nah, sedangkan kita bilang muamalah. Mereka nyalahkan kita yang keluar bahwa beriman, berbaiat itu masalah bermuamalah dengan pemimpin, siasah. Mereka nggak mau. Mereka nyala itu bukan muamalah, itu akidah. Akidah itu berarti penentu surga neraka seseorang. Berarti kan mereka bikin akidah sendiri itu. Begitu berarti. Yang 10 mereka meyakini bahwa berjamaah itu adalah syarat sahnya Islam. Ini sudah tadi. Bukan hanya sekedar kesempurnaan dalam Islam. Mereka syaratkan Islam tadi sudah kita jelaskan. Itu jelas pemalsuan agama itu. Yang 11 mereka merasa di jamaah telah diperdalam akidah dan tauhid. Jadi poin ke berapa? Ke 11 ini. Mereka ingin menipu jamaahnya dan menipu kita yang keluar maksudnya. Kata mereka, orang-orang yang keluar itu menuduh kita nggak dipelajari akidah dan tauhid. Padahal sampai sekarang ya nggak dipelajari. Ada nggak yang di sini yang baru keluar yang dipelajari akidah tauhid? Nggak ada. Mereka katakan begini, imamnya yang bilang, wakil-wakilnya, kita belajar Quran hadis itu sudah otomatis belajar akidah tauhid, kata mereka. Mengapa mereka bilang begitu? Karena mereka memang nggak ngerti akidah tauhid itu, nggak ngerti. Sehingga dengan belajar Quran hadis makna keterangan itu mereka sudah merasa belajar. Padahal akidah tauhid itu pembahasan khusus dari para ulama itu nomor 1, apalagi dari Mekah Madinah ya. Yang ke-12, mereka meyakini bahwa isnad yang dimiliki mereka tidak terputus. Walaupun sanadnya Pak Haji Nur Hasan sudah tidak bisa ditelusuri asal usulnya. Jadi mereka itu ngerti kalau isnadnya pendiri jamaah mereka pertama nggak bisa ditelusuri, nggak ada asal usulnya. Tapi mereka tetap meyakini bahwa itu yang paling muttasil, paling sambung. Ini kan akal pikiran kebalik toh. Namanya sambung, muttasil itu kan harus otentik, harus nyata. Gurunya mana, buktinya mana. Ini nggak ada buktinya, mereka sudah tahu, tapi tetap bilang sana itu palsu, sini yang asli, yang murni. Ngono ya jamaahnya di bawah ya mantuk semua. Mereka tidak memberikan warisan kepada ahli waris. Ini sudah tadi. 16 mereka meyakini bahwa nasihat pokok yaitu 5 bab yang ada pada mereka tidak monoton dan tidak perlu memperluas ilmu. Jadi cukup 5 bab ini. Doktrin itu nggak perlu banyak-banyak ilmu, nggak perlu banyak, cukup 5 bab ini. 17 mereka meyakini bahwa infak persenan tidak bid'ah dan tidak memberatkan jamaahnya serta penggunaannya dan pencatatannya sudah jelas, transparan. Intinya begitu. Sudah dan kita terangkan tadi ada penarikan 10%, yaitu ya bid'ah, yaitu memberatkan, itu memalsu hukum-hukum terkait masalah zakat. Jelas, sangat jelas penyimpangan mereka. Terus mereka mewajibkan sambung jamaah 18, 19. Intinya di 18 itu sambungnya imam dengan ru'yah, bukan pengajiannya. Kalau kita kan bilang yang wajib itu mencari ilmunya, mereka enggak. Yang wajib itu datangnya. Perkara di situ ngantuk, orang ngantuk, wis pokoke teko, sambung ketok. Itu jelas kesesatan, jelas pembodohan umat ini. Kedua, ke-19 ya. Mereka meyakini taat kepada imamnya tidak termasuk syirkut ta'ah. Tidak termasuk. Walaupun ijtihad imamnya bertentangan dengan syariat. Mereka setuju jika jamaahnya melakukan taklid buta. Intinya. Jadi kita tegur mereka
Kalau taat kepada imam tanpa dalil itu namanya syirkut ta'at. Kalau sampai ngikut aja tanpa dalil itu namanya taklid buta. Mereka nggak mau. Nggak ada di jamaah ini syirkut ta'at, nggak ada di jamaah ini taklid buta. Semua pengakuan mereka semua berdasarkan dalil pengakuannya. Mereka meyakini yang keluar itu hukumnya apa? Murtad, walaupun masih berpegang pada rukun iman, rukun Islam dan syariat agama, tetap murtad hukumnya menurut mereka. 21, mereka meyakini jamaah mereka dan orang-orang yang keluar tidak seharusnya bersaudara, tidak harus bermusuhan, walaupun yang keluar masih beragama Islam. Nah, ini teman-teman mengalami semuanya. Ada anak diusir, ada istri diceraikan, pokoknya harus bermusuhan, nggak boleh. Apalagi ketemu saya, nggak bisa lari pontang panting itu, nyawa ngemoh. Karena Khalil bahaya itu punya jin, punya sihir. Saya dianggap tukang sihir, masuk. Waliyadzubillah. Padahal dulu saya kalau kesini ini wah sambutannya luar biasa. Sekarang saya dibilang tukang sihir. Fitnah itu, fitnah kecil. Kemudian mereka punya ijtihad keimamannya masalah asad, persinas. Mereka punya silat namanya asad ya, persinas. Mereka menganggap itu tidak maksiat walaupun bela diri tersebut dikembangkan di lingkungan takfiri dan berpotensi membahayakan bagi umat Islam yang lain. Jadi mereka punya pergerakan itu sampai sekarang ya. Kalau ingin tahu, mungkin ini sudah digerakkan mereka dengan kita ngaji di sini. Jadi dari persinas, bolo pendem, ada yang memata-matai itu mereka begitu. Jadi punya pasukan. Dan itu kalau sampai berkembang terus, memang berbahaya kalau mereka punya kekuasaan. Ya karena mereka terlatih. Bahkan ada yang mitra Polri. Waliyadzubillah, makanya kita harus kasih solusi, kasih penjelasan kepada kepolisian bahwa kondisi mereka seperti ini, semampu kita agar mereka berhenti gitu. Berhenti dalam arti kalau kegiatannya bagus, tidak terbawa oleh akidah yang menyimpang dalam hati, bagus. Jadi kalau orang hanya lihat luarnya, lahirnya bagus, mereka kerjasama dengan polisi, mereka ikuti kegiatan persinas, ikuti bagus. Tapi karena dibawa dengan keyakinan yang nggak benar tadi, contohnya apa? Nanti kalau mereka tanding dengan orang luar, sikat aja, mati benong kafir kok. Coba, kan nggak sebatas itu. Yang dipikirkan masalahnya karena keyakinannya ini. Nah, teman-teman kita yang dari TNI, bukan dari sini ya, yang teringat masalah dia jadi komandan sering memukuli anak buahnya. Tanya ke saya bagaimana tobat saya ini Ustaz, katanya. Setelah keluar dari Islam Jamaah ini, saya dulu memukuli anak buah saya, semau saya mati ben. Semaput ada semaput itu saya siram dan tak pukuli lagi. Loh, kenapa nih? Ya kak jamaah kafir mati ben. Loh, itu orang Islam, saya bilang. Itu saya, iya Ustaz bilang. Cari itu. Cari itu, teleponi satu-satu, ada yang sudah jenderal juga katanya. Minta maaf. Saya minta maaf dulu, mukul sahabat bukan melatih sahabat. Siap jenderal. Subhanallah. Seperti itu saudara. 24 meyakini bahwa ijtihad keimaman mereka mengenai apa itu? Senkom, nah ini yang mitra Polrinya ini. Tidak maksiat walaupun kegiatan budi luhurnya sering melewati batas dengan